saja kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan materi kajian ini. Kepada Umi kami persilakan dengan segala hormat. Tajwid ya. Mama Agung nggak ngasih tahu, jadi saya mutolaahnya ini nggak apa-apa, tajwid nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalama wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah khususan Kiai Khair Ahmad bin Hajar bin Mas Abdullah khususan Raja Haji Ali Fisabilillah khususan Kiai Muhammad Zaid bin Abdul Ghani Al-Banjari khususan Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an tuyassira umurana wa hasil maqasidana fid dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababi khususan ila ummi. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah untuk kedua orang tua, kerabat maupun saudara yang sudah mendahului kita, silakan sebutkan namanya masing-masing. Khususon Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum aswajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun
ثاني اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الإنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الموزنون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون
مبين وروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Hari ini tajwid atau mutarul hadis? Saya mutolahnya mutarul hadis. Gak apa-apa, yang penting ngajian. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La
Hati ini hanya milik Allah, rahmat Allah untuk Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nas'alukal ijabah wal barakah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Mama Agung selaku Ketua Taklim Gabungan beserta para pengurus, ibu-ibu solihah, nenek-nenek solihah yang hadir di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Insya Allah kita sama-sama diberikan oleh Allah karunia sehat walafiat, sehat lahir batinnya, sehat jasmani rohaninya, panjang usia kita dalam taat, dilimpahi barokah Allah di setiap langkah kita. Allah mudahkan kita dalam kebaikan, Allah jauhkan kita dari keburukan. Makin istiqomah ibadahnya, makin rajin tilawahnya, makin semangat baca Al-Quran, beramal solehnya, makin giat sodakohnya. Mudah-mudahan silaturahmi kita di pagi hari ini Allah catat menjadi jalan, Allah sehatkan yang sakit, Allah bahagiakan yang sedih, Allah lapangkan yang sempit, Allah mudahkan yang susah, dan Allah luaskan rezeki untuk bekal ibadah. Dan insya Allah dengan istiqomah kita hadir di majelis ilmu, salah satu tiket kita dipermudah nanti untuk mendapatkan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan menurut keterangan salah satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu amalan yang menandingi pahala ibadah haji dan umroh diantaranya adalah hadir di majlis ilmu, ya Bu ya. Banyak sekali pahala yang menandingi pahala haji dan umroh, diantaranya adalah hadir di majlis ilmu. Karena umroh itu mahal, karena haji itu mahal, makanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Betul tidak Bu? Umroh, haji ke Mekah dan bisa ziarah ke Madinah. Tapi jangan berkecil hati. Mungkin materi kita masih terbatas untuk benar-benar melaksanakan ibadah umroh dan haji, tapi kita diberikan modal oleh Allah. Yaitu modal apa Bu? Nafas. Betul tidak? Modal paling utama dalam kehidupan kita nafas. Betul? Nafas, coba. Nafas kita ditahan saja oleh Allah 20 detik. Kuat enggak? Boro-boro 20 detik. Jantung kita diberhentikan aja oleh Allah 5 detik. Langsung masuk IGD. Betapa mahalnya nafas.
dihargai, dimuliakan, dihormati karena dia masih bernyawa ya Bu. Coba kalau ibu ketemu orang yang cantik, wangi, lalu bertamu ke kita tapi udah nggak ada napasnya, mau tidak? Nggak mau. Makanya jarang disyukuri nikmat luar biasa dari Allah adalah modal napas. Coba ibu tarik napasnya ya. Saya kalau kata saya stop, keluarkan, oke? Dan rasakan betapa ini adalah karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siap? Tenang, nahannya nggak sampai 17 menit nahan ya. Nanti saya ketempuhan. Siap? Rasakan angin segar masuk melalui rongga hidung. Hidung pun pemberian Allah dan jarang kita syukuri, betul tidak? Coba 1, 2, 3. Tahan 5 detik saja. Keluarkan. Nikmat tidak Bu? Nikmat tidak? Terasa nggak angin masuk dari rongga hidung? Nikmat banget. Nanti kalau baru sadar nikmat napas itu kalau kita pilek. Dikasih pilek aja emak. Itu udah murang marinya sama anak-anak. Dia anak ini lagi pusing, hidung tersumbat. Jarang disyukuri ketika hidung ini leluasa menghirup oksigen dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah Allah kasih kita modal nafas, lalu Allah juga kasih kita modal sehat wal afiyah. Lalu diberikan kesempurnaan, bisa jalan ke masjid, duduk, niat thalabul ilmi, maka insya Allah kita mendapatkan pahala setara haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Cuma bedanya enggak naik pesawat terbang, naiknya sendal. Enggak apa-apa, jangan berkecil hati. Fir'aun yang banyak emasnya tidak dipandang mulia oleh Allah, tapi Bilal bin Rabah yang hamba Allah yang berkulit hitam legam, tapi suara sendalnya sudah terdengar dari zaman Rasulullah SAW berada di surga. Insya Allah mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji beserta syukur marilah sama-sama kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang rezekinya sudah kita terima setiap saat. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang ahli syukur, karena sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah, maka la azidannakum, Allah akan menambah lagi nikmat yang sudah ada. Nikmat bukan terletak pada nominal materi saja. Diberikan sehat nikmat, diberikan keluarga yang sehat nikmat, diberikan kawan untuk mensupport dalam kebaikan, itu pun nikmat, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi kita Mukhtarul Hadis, masih di huruf hijaiyah alif. Ya, jadi dalam kitab Mukhtarul Hadis ini hadis-hadis pilihan yang diambil awalannya itu dari mulai makhorijul huruf A sampai Ya. Nah, ini dari huruf alif aja masih banyak sekali. Dan yang kita kaji minggu-minggu ini masih sekitar masalah doa. Hadis-hadis yang isinya doa yang diajarkan oleh baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamis kemarin kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk berdoa dan meyakini, yaitu yang berbunyi Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Berarti itu adalah suatu pengingat dari baginda Rasul. Di dunia ini sebentar, dan di dunia ini lahun walaibun, permainan belaka. Jadi gak usah terlalu riweuh, gak usah terlalu serius, biasa-biasa saja. Waktunya sholat ya sholat, waktunya makan ya makan, waktunya kerja ya kerja, waktunya ngaji ya ngaji. Pokoknya gunakan segala kesempatan yang Allah sudah berikan menjadi jalan kita mendulang pahala, mendulang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya tidur ya tidur. Insya Allah semua yang Allah berikan, yang Allah takdirkan untuk kehidupan kita pasti mempunyai kebaikan, pasti membawa hikmah yang sangat besar. Selanjutnya hadis di siang hari ini masih hadis doa. Kalau doa itu tidak akan ada habisnya, menjelaskan masalah perihal doa itu tidak ada habisnya. Ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Kalau menurut keterangan begini, ketika kita masih diberikan kemudahan untuk berdoa, berarti kita baik-baik saja, ya Bu. Jadi kalau kita masih Allah gerakan bisa berdoa, kita masih baik-baik saja. Kenapa? Doa itu kan termasuk zikir. Doa itu termasuk apa Bu? Zikir. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Kata Allah, ingatlah kalian semua kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Jadi ketika orang senang berdoa, senang berzikir, berarti hakikatnya Allah sedang menyayangi hambanya yang senang berdoa tersebut dengan dimudahkan untuk berdoa, dengan dimudahkan untuk berzikir. Jadi kalau ada orang hobinya doa, apapun minta ke Allah. Bahkan hal sekecil apapun minta ke Allah. Contoh, pulang dari pengajian hujan, ya Allah hujan, lalu ingat baca doa hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Berarti kita beruntung masih diingat oleh Allah. Kenapa diingat oleh Allah? Kita masih diberikan kemudahan berdoa, kita masih diberi hidayah untuk zikir dengan zikir doa. Itu pun adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar adanya menurut salah satu keterangan, ucapan adalah doa. Maka berucaplah yang baik-baik. Apalagi kita seorang ibu. Enggak seorang ibu juga. Karena apa yang dipantulkan keluar akan kembali lagi ke diri kita. Makanya dimulai dari diri sendiri dengan memanage lisan. Jangan sampai apa yang dikeluarkan dari lisan kita tidak bernilai ibadah. Jangan sampai mengeluarkan dari lisan kita tidak bernilai ibadah. Usahakan gerak-gerik kita yang diucapkan, yang dilihat, yang didengar, yang terbersihkan dalam hati, kaki yang dilangkahkan ke arah manapun, jangan sampai dipakai di jalan yang tidak Allah sukai. Jadi kalau kita mau melangkah, mengambil keputusan apapun, kira-kira Allah ridho nggak ya? Kira-kira Allah ridho nggak ya? Kalau menurut logika kita, kesenangan tapi itu menjauhkan kita dari rahmat Allah, mending jangan, ya Bu. Kalau menurut pikiran kita ini bakal capek deh, tapi capeknya itu bernilai ibadah, laksanakan. Betul tidak Bu? Contoh, lagi
Setiap orang diuji pasti siap dengan ujian manis. Ujian manis itu seperti apa? Kelapangan, kesehatan, kebahagiaan, uang banyak, suami baik, anak-anak sehat, soleh, soleha, betul tidak? Semuanya pasti siap. Tapi kita pun harus siap dengan khairihi wa syarrihi minallah. Iman nomor ke-6 apa Bu? Rukun iman nomor ke-6. Iman akan takdir Allah. Takdir Allah yang Allah berikan kepada hambanya tidak melulu soal kesenangan, kemudahan, kelapangan. Di satu sisi kita akan diuji dengan yang namanya sakit. Apakah sakit buruk? Tidak. Tergantung ya Bu. Kalau sakitnya jadi makin dekat ke Allah, jadi bahan introspeksi, dia banyak istighfar meminta ampunan kepada Allah, maka sakitnya jadi jalan di kiparat dosa. Tapi kalau sakitnya dia malah merajuk, nggak sabar, malah naudzubillah jadi melawan Allah, maka sakitnya ya jadi keburukan untuk dirinya. Makanya harus siap. Jangan hanya siap menerima takdir Allah yang baik-baik saja, harus siap juga menerima takdir Allah yang dianggap tidak baik, alias semua orang tidak siap untuk menghadapinya. Tapi harus siap. Karena kalau orang, bukan orang, kita aja, kalau kita dikasih sehat terus sama Allah, rentan sombong gak? Rentan loh Bu. Jarang kita bersyukur. Boro-boro bersyukur yang ini tadi aja udah dijelasin. Bersyukur, mensyukuri napas aja kita jarang. Ingat betapa berharganya napas. Nanti kalau pilek atau kalau apa ya, kalau yang punya penyakit asma harus pakai alat, baru ingat, oh ya Allah, selama ini saya kemana aja dikasih napas oleh Allah sebegitu luar biasanya. Gak pernah bilang alhamdulillah, gak pernah bilang terima kasih ya Allah, napas saya lega. Yang selama ini saya terima kasih kalau uang saya banyak, kalau gaji cair banyak, baru saya alhamdulillah. Padahal kalau banyak pun uang tapi kita di oksigen, nikmat enggak Bu? Enggak. Sebanyak apapun tabungan kita, miliaran, ratusan juta, tapi kita diinfus, di oksigen, di IGD, nikmat enggak? Enggak. Jadi syukuri nikmat yang sudah Allah berikan, jangan menginginkan apa yang belum didapatkan. Yaitu diantaranya tanda syukur kita kepada Allah dengan senang berdoa. Doa yang hari ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrik warzuqni ta'atik wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Rawahu at-Tabrani an Ali. Allahumma ya Allah, doanya ini mungkin doanya enggak familiar, seperti familiarnya doa mau ngaji, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu masuk masjid. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, itu kan familiar ya Bu, doa di pagi hari. Atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana. Bukan familiar lagi Umi, itu mah paling akrab katanya, karena doa mau makan. Bahkan anak-anak kecil pun, yang anak-anak usia 2 tahun baru mau bicara, mau belajar bicara, bukan Allahumma gfirli wali walidayya yang diajarin, biar dia jadi orang yang berbakti kepada orang tua. Yang paling hafal rata-rata 75% doa mau makan. Makanya hidupnya sibuk aja cari makan. Kalau enggak ada uang riweuh, kalau enggak ada beras riweuh, karena yang diajarin oleh orang tuanya pun doa mau makan. Coba yang diajarinnya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan doa berbakti kepada orang tua. Sementara dijamin seorang anak yang hidupnya berbakti kepada orang tua yakin bakal bahagia. Tapi kok saya belum bahagia? Belum, di dunia ini semuanya Allah tangguhkan dulu. Dan tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan
lagi nanti di akhirat akan terkaget-kaget, akan apa namanya kalau bahasa anak sekarang tuh spesies, apa namanya? Atau ya Allah, kenapa saya dapat nikmat yang begini bagus ya Allah? Kata Allah, ini baktimu kepada orang tuamu. Di dunia sengaja aku tahan, gak berikan pahala, dikontankan. Ini kamu di dunia sabar dengan sikap orang tuamu. Orang tuamu bawel, kamu tidak memarahinya. Orang tuamu banyak menuntut, kamu sabar. Maka inilah balasan terbaik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya insya Allah kedepannya ibu-ibu yang masih mau punya anak lagi, kalau anaknya mau belajar ngobrol, jangan dulu Allahumma barik lana, tapi Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, agar dia menjadi anak yang tahu berterima kasih atas jasa kedua orang tua. Karena tidak termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah kalau dia tidak tahu berterima kasih kepada orang yang berjasa dalam hidupnya. Dan orang yang paling berjasa dalam hidup kita yang pertama adalah orang tua. Jadi doa yang tidak familiar pun tidak apa-apa kita bacakan, tidak ada ruginya kita ngaji ilmu agama. Allahumma ya Allah, doa yang hari ini diajarkan di dalam kitab Mukhtarul Hadis. Iftah, bukalah ya Allah, masami qalbi, akan pendengaran hatiku, lidzikrika, untuk senang berzikir kepada Engkau ya Allah. Warzuqni, dan berilah rizki kami, ta'ataka, untuk dimudahkan dalam taat kepadamu, wa ta'ata rasulik, dan taat kepada rasulmu, wa amalan bi kitabik, dan bisa mengamalkan isi kandungan kitabmu, yakni Al-Quran. Ikutin ya Bu ya, bil barakah. Allahumma ftah, ayo, masami'a qalbi lidzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika ya Allah, bukalah pendengaran hatiku untuk senang selalu mengingatmu, dan berilah kami rezeki untuk senantiasa taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu, dan rezeki bisa mengamalkan kitab-kitabmu. Amin ya robbal alamin. Jadi dalam doa ini jangan lupa setiap kita doa jangan melulu minta kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia sementara Ibu, yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai jadi usang, yang abadi yang disodakohkan, yang diinfakkan. Ketika kita berdoa, selipkan minta semangat untuk zikir kepada Allah, minta rezeki dimudahkan taat kepada Allah, minta rezeki dimudahkan taat kepada Rasulullah, dan minta rezeki bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Insya Allah kalau kita sibuk minta disibukkan dalam kebaikan, kita gak bakal sibuk ngurusin hidup orang. Kenapa kita sekarang riweuh, kadang yang bukan urusan kita urusin, padahal orang yang kita urusin pun gak mau diurus ya Bu ya. Udah aja urus diri sendiri, ibadah kita sudah sampai mana, taat kita sudah sampai mana. Kalau kita sibuk ingin terus memperbaiki diri, maka insya Allah tidak ada celah untuk menggunjing, bergibah, hasud, iri, dengki, dendam, sombong. Itu kan yang paling
berbahaya. Apalagi malam Jumat nanti, seminggu lagi kita akan memasuki tahun baru. Jadilah versi terbaik untuk diri kita, ya Bu. Bagaimana agar kita lebih baik dari kita sebelumnya? Udah gak usah riweuh ngomongin orang lain, ngomongin aja diri sendiri. Saya mau lebih rajin ke pengajian, saya mau lebih rajin ibadah, saya mau bisa menahan mulut dari menyakiti orang lain, saya mau menyibukkan lisan dengan banyak zikir, sholawat dan bacaan Quran. Sudah aja fokus, insya Allah. Itulah tanda-tanda hamba Allah yang mendapat keuntungan dunia akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah atas rezekimu hari ini, bisa menambah lagi bendahara doa untuk makin menambah bendahara amal ibadah, berkah dan pahala kebaikan, yaitu selipkan doa, minta dimudahkan untuk taat kepada Allah di setiap doa kita, ya Bu. Minta semangat ibadah, minta dijauhkan dari maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama membaca doa Robin fa'na, Robin fa'na bima alamtana, Robbi alimna alladhi yanfa'una, Robbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'alimi, antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tiba ujian jadi pulang cepet. Terima kasih kami kepada Umi yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Sama-sama Bunda. Bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu RT. Demikian aja acara kita pada pagi hari ini. Ini saya Victoria RRCC. Ya, ini juga di Victoria ini. Majelis saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Deren dan semuanya, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Sallallahu alaihi wasallam.